Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan kajian ini, kita sapa dulu Bapak Ustadz Asrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli, gimana kabar Bu Eli? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya mari kita simak penjelasan surat, baik makna maupun gramatikalnya pagi ini, yaitu surat Ali Imran ayat 52 yang akan dibawakan oleh Ibu Trisilawati yang akan didampingi oleh Pak Ustadz Asrizal Al-Hasani. Kepada Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani kami persilakan untuk membuka kajian ini. Syukran Bu Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Kita pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Zoom yang sama-sama kita cintai ini, Zoom-Al-Hasani, karena kita sama-sama mencari ridha Allah. Kita Allah berikan nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai, mulai dari Nabi Adam sampai nanti di hari kiamat, hanya satu agama yang ada di sisi Allah, yaitu Islam. Dan kita alhamdulillah, ini nikmat terbesar yang pernah kita hidup di muka bumi. Kalau kita bukan Islam, kita nggak tahu entah ada di mana kita saat ini. Kemudian kita diberikan oleh Allah nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita mudah diajak berbuat beramal soleh. Kita mudah mentadaburi Al-Quran. Karena tidak semua orang yang Islam diberikan nikmat iman oleh Allah. Banyak orang yang kita ajak untuk mentadaburi Al-Quran, tapi masih banyak terhalang oleh kepentingan dunia yang tidak seberapa nilai. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu diberikan oleh Allah nikmat itu. Kemudian diberikan oleh Allah nikmat sehat badan. Banyak orang punya iman, dia Islam, pengen belajar Quran, tapi tergeletak di tempat tidur karena kesehatan badannya, bahkan ada yang bulanan, tahunan, tergeletak, nggak bisa melakukan apapun. Kenapa? Sakit. Bapak Ibu diberikan Allah nikmat sehat badan. Dan itu ditanya semua nanti. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, siapa atau pemilih kita yang sudah mendahului kita nggak tahu entah di mana beliau mereka sekarang. Kita berdoa semoga teman-teman kita, orang tua kita, dan siapapun yang kita kenal sebagai seorang Muslim, Allah ampuni semua dosa-dosanya dan Allah tempatkan di tempat yang layak di sisinya. Kita bersyukur kita masih diberikan usia. Artinya apa? Ini modal utama kita untuk memperbanyak bekal kita kepada Allah. Modal kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, sehingga kita kumpulkan bekal pada saat kita menghadap Allah nanti. Summa ilaihi turja'un, pada saat kita kembali kepada Allah, kita punya bekal yang banyak dan semua ditanya oleh Allah, kita bisa mempertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang pernah dipanggil oleh pengadilan, yang pernah dipanggil oleh seorang pertanggungjawaban perbuatan kita, kesalahan kita, betapa dekatnya kita. Pada saat kita dipanggil oleh Allah, semua kita pertanggungjawabkan. Kedipan mata kita pertanggungjawabkan. Tutur kata kita pertanggungjawabkan. Tulisan-tulisan kita, semua kita pertanggungjawabkan semua. Tidak ada satupun yang tidak ditanya oleh Allah. Saat itu kita pertanggungjawabkan semua. Dan kita bersyukur Allah berikan kita nikmat mencinta Al-Quran. Bapak Ibu, nikmat ini tidak semua orang Allah berikan. Orang pada saat diajak Quran, banyak penghalang.
Anak lah penghalang, cucu lah, jabatan kantor lah, kesibukan lah, harta dunia lah, pekerjaan, semua menghalangi. Kenapa? Belum punya niat untuk batal. Kalau kita belum punya niat untuk memahami Al-Quran dari Quran, maka semua dunia jadi penghalang. Tapi begitu kita berniat untuk memahami Al-Quran, semua tunduk kepada kita. Kebutuhan-kebutuhan pokok kita akan menyesuaikan. Kenapa? Kita sedang menyimak Al-Quran. Dan itu hanya diberikan kepada Bapak Ibu semua. Tidak diberikan pada yang lain. Dan itu kita pelihara. Itulah aset kita yang terbesar saat ini. Rasa mencintai Quran. Sekali lagi, tidak semua orang memberikan. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakura, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung, seorang manusia yang terpilih, yang Allah utus ke muka bumi, yang tindak tanduknya, perilakunya, tutur katanya menjadi uswatun hasanah bagi kita. Baik kita sebagai seorang pengusaha, kita sebagai seorang kepala keluarga, kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang sahabat, beliaulah panutan kita. Beliau sangat mencintai kita. Sampai akhir ayat beliau masih mengingat kita. Terkenal dengan kata ummati, ummati, ummati. Sampai 3 kali beliau menyatakan ummati, umatku, umatku, umatku. Saking cintanya beliau. Dan beliau tidak mau satu orang pun di antara umatnya masuk neraka, enggak mau satu pun. Beliau sampai resah, dan satu riwayat sampai resah di surga, bertanya kepada mereka, ya Jibril, masihkah ada umatku di neraka? Dia nggak mau, satu pun dia kita. Nah, begitu mencintai kita, pantas kita mencintai beliau. Dan kita betul-betul berharap nanti kelak di Yaumil Hisab, diakui oleh beliau sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama kepada beliau nanti masuk surganya Allah, dan kita juga berharap bertetangga dengan beliau. Dan kita selalu berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas ayat Ali Imran ya, ayat 53. Dibawakan oleh Bu Reni. Siapa ya? 52 Pak Ustadz. 52, 53? 52 Pak Ustadz. Oh ya 52 ya. Kan lihat pakai kacamata ya. Siap Bu Reni ya? Insya Allah. Oke. Kalau kemarin jam berapa Bu Reni persiapannya? Iya, digodok oleh Bu Evi dan teman-teman. Alhamdulillah ya. Bu Reni ini luar biasa nih. Semangat tempurnya tinggi. Kapan Bu Reni masuk Al-Sani Bu Reni? Awal Agustus Pak Ustadz. Alhamdulillah awal Agustus. Sebelumnya belajar di mana Bu Reni? Nggak pernah belajar di mana-mana, kebanyakan iya. Ini aja ya. Iya. Alhamdulillah. Bu Reni ini peserta offline dulu. Semangatnya tinggi sekali. Orangnya ceria. Silakan Bu Reni, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuruddin waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya biiznillah kita bisa Zoom meeting di acara kajian Ba'da Subuh Gramatikal Metode Al-Hasani yang penuh keberkahan ini dalam keadaan sehat walafiat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat waktu, serta salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Rasul, tabiin dan tabiin. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya sampai nanti di yaumil qiyamah. Amin. Yang terhormat Buya Ustadz Hasrizal Al-Hasani sebagai penyusun metode Al-Hasani sekaligus sebagai pengajar pembimbing belajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani.
Juga salam hormat saya pada Umi Linda dan bungsu Fatimah Zahra. Semuanya sabar, riang, gembira, telaten dalam membimbing kami. Cuma gini, sayanya cengeng. Saking mendapat kebahagiaan ini, yang kami hormati Bapak Ibu pembimbing belajar gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani, dan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih juga kepada teman-teman di kelas untuk menyampaikan uraian Al-Quran surah 3 ayat 52 dengan metode Al-Hasani. Penggalan ini saya bagi menjadi 3 kelompok dengan 24 penggalan. Baiklah, sebelum diuraikan akan saya bacakan dahulu surah 3 ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa Isa minkumul kufra qala man ansari ilallah. Qalal hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Penggalan surat 3 ayat 52. Terdiri dari 3 kelompok yang terdiri dari 24 penggalan. Penggalan pertama, fa, huruf bermakna, artinya maka. Lamma, penggalan kedua, huruf bermakna, artinya ketika. Penggalan ketiga, ahassa, bentuknya KKL, pelaku huwa, akar kata hassa, pola af'ala, halaman 102 Mahmud Yunus, artinya dia merasa. Penggalan keempat, Isa, Nabi Isa. Penggalan kelima, min, huruf jer, artinya dari. Penggalan keenam, hum, adalah kata ganti, artinya mereka. Penggalan ketujuh, al-kufro, kata benda, ditandai dengan alif lam, halaman 378 Mahmud Yunus, artinya keingkaran atau kekafiran. Pola kata bendanya adalah fu'lun. Berikutnya, penggalan ke-8, qala, bentuknya KKL, pelaku huwa, akar kata qawala, dibacanya qola. Hal ini terdapat dalam kaidah Sya kedua, halaman 27 dalam buku materi, bahwa dalam akar kata huruf wawu dan ya, di tengah akar kata berubah menjadi alif, pola fa'ala, artinya di Mahmud Yunus halaman 360 dia berkata. Berikutnya, penggalan ke-9, man, huruf, artinya siapa yang. Penggalan ke-10, ansori. Ini adalah KBM yang terdiri dari ansori dan ya. Kata benda yang pertama, ansori, dan kata benda yang kedua adalah ya sukun atau menjadi kata ganti ku. Akar katanya nasoro. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 454, artinya penolong, penolongku.
Penggalan ke-11 ila huruf jer artinya kepada. Penggalan ke-12 Allahi artinya Allah. Sehingga dalam kelompok pertama ini bisa saya uraikan adalah maka ketika Isa merasakan dari mereka kekafiran, Isa berkata, siapa yang akan jadi para penolongku kepada Allah? Kemudian kelompok kedua yang terdiri dari beberapa penggalan. Penggalan yang pertama yaitu kola, bentuknya KKL, pelaku huwa, akar kata kowala, dibacanya kola, kaidah sia kedua, halaman 27 pada buku materi, yaitu dalam akar kata, huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola daripada kola adalah fa'ala. Artinya di Mahmud Yunus, yaitu halaman 360, dia berkata. Penggalan kedua dalam kelompok kedua, yaitu hawariyuna, kata benda nama. Penggalan ketiga, yaitu nahnu, kata ganti kami, halaman 444 dalam Mahmud Yunus. Berikutnya, penggalan berikutnya penggalan keempat, yaitu ansorullahi. Kata benda pertama yaitu ansoru. KBM ini ditandai dengan gabungan kata benda antara ansoru dan Allahi. Pola kata bendanya yaitu af'ala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 454, artinya para penolong, Allah, Allah. Kemudian kelompok kedua akan saya bacakan. Para hawariyun berkata, kamilah para penolong Allah. Kemudian kita masuk kepada kelompok ketiga. Pada penggalan pertama di kelompok ketiga yaitu amanna, bentuknya KKL, ditandai dengan huruf na di belakangnya. Cirinya itu adalah pelakunya nahnu. Akar kata amina, pola af'ala, halaman 49 Mahmud Yunus, artinya kami telah beriman. Penggalan kedua dalam kelompok ketiga, bi huruf jer. Kemudian yang ketiga dalam kelompok ketiga yaitu Allahi, Allah. Kemudian penggalan keempat dalam kelompok tiga, wa huruf artinya dan. Penggalan kelima, ishade, bentuknya KKP, pelaku anta, akar kata syahida, polanya fa'ala. KKP ini berasal dari KKSAD yang hurufnya adalah tashhadu, pelakunya anta. Untuk mengubah KKSAD menjadi KKP itu adalah ciri-ciri daripada KKSAD itu harus dibuang. Taknya dihilangkan, kemudian diganti dengan huruf alif di depannya dan berharokat kasroh. Kenapa harus berharokat kasroh? Karena akar kata huruf keduanya dari akar kata itu adalah fathah. Makanya alif itu menjadi kasroh. Sehingga dalam pola KKP itu dal sukunnya adalah berdasarkan pola, berdasarkan pelaku, sehingga menjadi dal sukun di akhir kata dalam KKP. Dan artinya adalah syahada itu adalah di halaman 747 Munawir, yaitu saksikanlah.
engkau saksikanlah. Penggalan ke-6 di huruf bahwa. Penggalan ke-7 anna terdiri dari ana dan na. Na ini adalah kata ganti yang artinya kami. Jadi anna itu sesungguhnya kami. Kemudian penggalan ke-8 muslimuna adalah kata benda pelaku aktif ditandai dengan ciri di depannya adalah mu dan huruf kedua akar katanya kasroh. Polanya af'ala, akar katanya salima. Terdapat pada halaman 177 Mahmud Yunus yang berarti orang-orang yang berserah diri. Kemudian akan saya uraikan kelompok ketiga, yaitu kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Kemudian keseluruhannya akan saya bacakan. Maka ketika Isa merasakan dari mereka kekafiran, Isa berkata, siapa yang akan jadi para penolongku kepada Allah? Para Hawariyun berkata, kamilah para penolong Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Reni, ya. Gimana rasa sekarang Bu Reni? Udah plong? Tong. Lancar Iya. amat saya lihat ini. Dapat apa dari malam, dapat ilham dari malam ya. Lancar sekali. Mantap sekali Bu Reni. Ya, kan itu dididik sama Bu Evi dan teman-teman. Iya. Ada yang mau disampaikan nggak Bu Reni? Ada Pak Ustadz. Ah, coba silakan. Apa namanya? Saya sebenarnya karena bidang studi saya dulu itu adalah saya itu adik kelas daripada Bu Zul ya. Assalamualaikum Bu Zul, kalau misalnya ada. Bu Zul Mediati ya? Iya, Bu Zul. Di sejarah dan antropologi. Jadi sehingga saya itu lebih kental terhadap perjalanan antropologi, yang mana saya harus berjalan dari tempat ke tempat, dan saya mempelajari berbagai agama begitu ya, sampai ke kitab-kitabnya. Kemudian saya ketemu juga dengan orang-orang namanya Syiah gitu kan. Itu kitabnya sampai tebel segini gitu kan. Terus kemudian saya juga belajar kristologi begitu bertahun-tahun itu, sehingga pengelanaan saya itu akhirnya ketemunya ini adalah bahwa Al-Quran adalah yang kitab yang benar. Ya. Makanya dari awal itu saya terus-terusan menangis, bukan karena sedih, tapi karena saking senangnya. Ya. Bahwa benar-benar, terutama kok saya dapatnya 52. Sebenarnya saya ini pengganti ya Pak Ustadz. Ya. Artinya saya tidak masuk dalam kategori bahwa saya harus memberikan materi. Gitu. Jadi karena beliau yang tidak bisa. Ya. Terus kemudian ini gitu. Jadi ibarat kata saya ini ke sini, maksudnya menjadi hari ini itu karena nekat aja gitu Pak Ustadz. Gitu. Bebas. Iya, jadi sebenarnya nekat, padahal ilmu saya untuk ini itu sama sekali tetapi perbandingan saya dengan kitab-kitab, maksudnya bukan itu, sebenarnya yang dimaksud dengan kitab Allah itu adalah hanya untuk Al-Quran. Dan Al-Quran itu melalui metode Al-Hasani saya mengerti bahwa dipelajarinya huruf per huruf. Dan pada agama lain nggak bisa seperti itu. Jadi betapa indahnya apabila kita ini atau saya, semoga suami saya, anak-anak saya mau juga belajar metode Al-Hasani. Amin. Tadi Bu Reni bicara pernah kristologi. Kenal sama Bab Jumah? Enggak Pak Ustadz, saya hanya belajar di Irena Handono. 3 tahun Ustadz. Oh gitu. Saya bergaul dengan mereka-mereka semua dengan kristolog itu. Alhamdulillah ya,
insya Allah kita termasuk memberikan bekal tentang Quran. Ya. Insya Allah kalau mereka bertanya kita berikan. Karena dari tetangga kita, agama tetangga itu bertanya mengejar kelemahan-kelemahan Al-Quran. Nah, pada saat mereka mentok, insya Allah kita berikan pencerahan-pencerahan bahwa satu-satunya kitab yang masih terjaga asli Al-Quran. Pada saat kita tanya bahasa induknya tidak ada di situ. Nah, jadi kita insya Allah kita bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak pernah berubah mulai dari Nabi Muhammad sampai sekarang. Satu huruf pun nggak berubah. Coba lihat, dia terjemahan. Kalau terjemahan bukan Al-Quran ya. Maka kita di sini terjemahan itu bukan Al-Quran. Cuma membantu kita memahami Al-Quran. Nah, kalau kita bisa dari teks asli, ya kita kenapa dari terjemah gitu ya. Itu filosofi kita dari metode Al-Sani. Kita biarlah salah dari teks asli satu daripada benar tapi dari yang sudah terjemahnya yang sudah ada deviasinya. Lebih bagus kita punya deviasi satu dari teks asli daripada kita benar dari yang sudah punya deviasi, mungkin kita kasih nilai 5 ya, benar ya. Alhamdulillah, terus kan kristologinya ini saya terus terang pernah masuk ke dunia itu. Jadi pernah saya sekian lama dulu berkecimpung dengan mereka. Saya katakan bengkelnya. Kalau mereka bertanya tentang apa ya kita insya Allah dulu ya. Oke, ini mantap sekali, mantap ada hasilnya sekarang saya lihat dan gak sia-sia nanti saya berikan kesempatan kepada Bu Eti Mas Selma ya. Nanti saya lihat kemarin semangat Bu Reni luar biasa. Baik, saya tambah aja sedikit masalah konteks. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahasa Isa. Maka ketika ahasa Isa, Nabi Isa merasakan minhum kufar. Bahwa dari mereka pengikut-pengikutnya dari umat yang didakwakan itu kekafiran. Nah, mungkin ini puncak-puncaknya, Pak. Kan Nabi Isa kan mau dibunuh, mau disalib, Allah angkat dia. Nah, saat terjepit itu Nabi Isa mungkin berkata, siapa penolongku? Nah, adalah penolongnya salah seorang dari pengikutnya itu mungkin nanti ya kalau dunia persalipan Pak banyak sekali perdebatan. Kita nggak mau ke sana. Bahwa Nabi Isa oleh Allah diselamatkan dan mungkin diganti dengan seorang sahabatnya nanti siapa lah itu nanti mungkin pesan sama baik. Walamma asa Isa min ketika Isa sudah merasakan kekafiran dari umatnya tadi, qala dia berkata kepada sahabatnya, man asari, siapa penolongku ilallah. Jadi Nabi Isa betul-betul perjuangannya luar biasa. Kenapa Nabi Isa lahir dituduh anak yang nggak punya bapak, lalu dikucilkan dan segala macam, perjuangan Nabi Isa luar biasa sekali. Kemudian qala berkata Al-Hawariyun, para sahabatnya tadi. Hawariyun ini nama satu kelompok bahwa berkatalah mereka. Apa kata mereka? Nahnu ansarullah. Kamilah penolong Allah. Kamilah penolong kau ya Isa. Nah, nanti ada yang satu dan terakhir banyak orang itu yang membantu Nabi Isa. Jadi mereka, kalau Nabi Muhammad kan kaum Ansar. Perasaan Nabi Muhammad terusir dari Mekah, pergilah ke Madinah. Ansarullah. Apa kata mereka? Amanah billah. Kami telah beriman kepada Allah. Jadi kaum-kaum pembantu-pembantu Nabi Isa, sahabat-sahabat Nabi Isa yang jumlahnya 11 orang itu telah beriman kepada Allah. Washhad. Dan saksikanlah oleh Allah katanya bi'anna muslimun. Dan kamilah orang-orang muslim. Jadi saya berkatakan bahwa Nabi Isa muslim, Pak. Nah, itulah perdebatan saya dulu sempat bertualang di agama tetangga bahwa Nabi Isa itu muslim. Semua nabi muslim. Tidak ada. Di agama Islam datang belakang. Enggak. Islam itu dari Nabi Adam, Ibrahim, semua Islam. Kita lihat surah Al-Quran. Nah, sekarang Al-Quran sedikit dikritisi bahwa dikarang oleh Nabi Muhammad. Kita bisa ajukan. Pertama, ciri sebuah kitab suci itu harus ada bahasa asli. Bahasa induk. Di mana kitab itu diturunkan? Al-Quran diturunkan di kota Mekah. Di sebuah Nabi Muhammad. Ya, sampai sekarang bahasanya sama. Nah, kitab tetangga kita diturunkan di mana, bahasa aslinya mana. Nah, kalau sudah tanya begitu, kita pasti di mana, mereka pasti, wah, nggak penting asli. Mereka tidak akan pernah mau dilayani bahasa asli. Nggak penting asli, penting paham. Ya kalau nggak ada aslinya gimana? Bagaimana dari teks asli kita? Apakah sekarang bisa dijaga keasliannya? Kan kita nggak bisa pastikan. Udah perubahan-perubahan terjemahannya kita. Nah, Al-Quran Allah jaga keaslian. Maka orang luar, Bapak Ibu ya, kemarin iri melihat Al-Quran, Pak. Iri. Kenapa kita masih mempunyai kitab asli?
mereka nggak punya lagi, jadi iri. Jadi kalau ada umat Islam tidak tertarik dengan kitab aslinya, itu ada masalah. Itu namanya bagi saya itu keterlaluan. Orang lain iri sama kita. Kalau mereka punya kitab asli, mereka pasti belajar mati-matian. Sedangkan dengan kitab terjemahan aja mereka semangat, apalagi asli. Nah, kita ada aslinya. Salah satu ciri bahwa kitab suci dari Allah ada bahasa asli. Nah, ada pengertian lain lagi, ada pedoman peribadatan dan segala macamnya. Banyak sekali kriteria lain. Ada doa-doa di situ. Saya sudah membuat kriteria itu, Pak. Nah, Al-Quran masuk di situ. Tidak boleh bertentangan dengan sains dan teknologi. Tidak boleh ada yang kontroversi, ada yang berkontradiksi. Di depan ada bicara A, katanya A plus, B plus, ada. Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang kontradiksi. Kalau ada yang mengatakan kontradiksi, bawah sini. Saya bilang, nggak ada. Jadi beda kita Al-Quran dengan kitab-kitab lain. Insya Allah, ini perasaan Nabi Isa, sudah detik-detik, mungkin detik-detik Nabi Isa kepung itu Pak ya. Mungkin nanti ditambah kualitas. Demikian ya, bahwa Al-Quran adalah kitab yang betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih murni, yang belum ada campur tangan manusia. Sehingga Nabi Muhammad pun menyampaikannya apa adanya. Berbahagialah kita semuanya, Bapak Ibu semuanya yang masih memiliki Al-Quran asli, masih mau berinteraksi dengan Al-Quran, masih terbuka hati untuk membaca Al-Quran, insya Allah bersyukurlah. Diberikan suatu nikmat yang Allah tidak berikan kepada orang lain. Hanya kepada orang-orang pilihan, hanya kepada orang-orang tertentu. Tidak semua orang, begitu kita ajak ke Al-Quran, belum tentu semua orang mau. Saya udah banyak ajak orang dari semua kalangan, dari semua level pendidikan, dari semua tingkat ketakwaan. Pada saat Al-Quran diajak, orang takwa pun belum tentu mau. Belum tentu mau, Pak. Jadi diajak ibadah lain mau. Tapi begitu Quran, nggak mau. Ada apa ini? Saya melihat, Pak, kalau Al-Quran ini sama dengan diagnosa dokter. Kalau seseorang diperiksa oleh dokter, periksa diambil darahnya, diambil BAB, urin dan segala macamnya, diukur tensinya, maka keluar satu statement, oh ini sakit gula, oh ini sakit jantung, ini sakit. Itu melalui pemeriksaan laboratorium. Nah, kalau imannya Pak, cek aja bagaimana tawaran Quran. Kalau dia mau, berarti insya Allah imannya benar. Tapi kalau banyak ngelesnya, tanda petik, ada persoalan di dirinya dengan Allah. Kalau Al-Quran ditawarkan seorang, menolak orang dengan alasan apapun, Pak. Menolak, ada alasan apapun, percayalah, ada masalah dengan Allah. Ada persoalan dengan Allah. Belum selesai. Tapi kalau orang tidak punya persoalan dengan Allah, begitu ditawarkan Al-Quran, dia pasti langsung nggak mikir dua kali. Pasti mau dia. Itu pengalaman pribadi saya dalam perjalanan waktu saya. Banyak orang yang ditawarkan tanpa babi bu langsung masuk. Jadi, tapi banyak orang yang ditawarkan banyak ngelesnya nggak mau sampai sekarang. Lagi bersyukur Bapak-bapak. Tugas Bapak Ibu sekarang tinggal menjaga kecintaan kepada Quran. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal-hal yang salah, kami dengan Bu Reni mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, karena kami sedang belajar. Dan kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kembalikan kepada Bu Eli Balikpapan sebagai moderator. Silakan Bu Eli. Demikianlah uraian Al-Quran dan penjelasannya dengan metode gramatikal Al-Hasani, surat Ali Imran, ayat 52. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin.